Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini, Aski akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah seorang pemuda yang memiliki dua kepribadian. Di satu sisi, ia menjadi seorang pria lemah lembut yang taat kepada kedua orang tuanya dan bekerja sebagai tukang masak. Namun, di sisi yang lain, ia adalah seorang yang sangat kejam. Ia menjadi agen rahasia yang bekerja sama dengan polisi untuk menumpas para penjahat. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Yuk kita simak alur ceritanya. Seorang anak kecil dari keluarga Brahmana bernama Divijaya Wada Jaganandam Sastri menyaksikan ayahnya ditampar dan dipermalukan, padahal ayahnya hanya meminta uang pembayaran catering ke pemilik acara. Peristiwa itu membuat jiwa Jaganandam gelisah, bahkan sampai tak bisa tidur karena memikirkan ayahnya yang dipermalukan di depan umum. Jaganandam tak menyukai penjahat yang bertindak semaunya sendiri. Ketika Jaganandam mengantar kakak perempuannya ke kampus, dua orang pemuda datang menggoda. Kali ini dia tidak bisa tinggal diam. Jaganandam mengingat ajaran kakeknya untuk selalu berbuat baik, tidak harus dikenal orang. Dia kemudian menutup wajahnya dengan tinta lalu mengangkat sepeda yang digunakan kedua pemuda itu hingga jatuh. Saat pulang ke rumah bukan mendapat pujian, Jaganandam justru mendapat hadiah tamparan dari ayahnya. Jaganandam adalah kalangan Brahmana yang harus berperilaku lemah lembut. Kemudian untuk mengontrol keberanian Jaganandam, ayahnya memasangkan kalung rudraksa. Jaganandam tidak boleh melakukan kekerasan selama itu ada di lehernya. 2 minggu kemudian Jaganandam sedang berada di pasar. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ia melihat seorang polisi yang sudah tidak berdaya. Polisi itu diolok-olok sekelompok preman yang dipimpin oleh Lala. Seseorang menyuruh Jaganandam pergi, namun kalungnya tersangkut dan terlepas. Saat itulah Jaganandam berinisiatif mengambil pistol dan menembak semua preman hingga semua tewas seketika. Polisi yang diselamatkan itu bernama Purushottam. Dia kaget setelah mengetahui anak kecil yang menolongnya itu dari kalangan Brahmana. Parahnya, Jaganandam membunuh lagi. Dia menembak pemerkosa yang ada di kantor polisi. Jaganandam berkata, "Saya tidak bisa mengendalikan diri melihat orang melakukan kesalahan. Para penjahat apalagi pemerkosa harus segera dilenyapkan karena kalau menunggu pengadilan memberi hukuman butuh waktu yang lama." Purushottam pun semakin dibuat heran. Jaganandam kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Duvada Jaganandam atau DJ, bukan Jaganandam Sastri atau JS. Jaganandam ingin membunuh semua penjahat tapi tidak mau menjadi polisi. Purushottam pun yang melihat kemampuan atau potensi DJ segera mengajaknya bekerja sama untuk menumpas kejahatan. Sejak Jaganandam bergandengan tangan dengan polisi, banyak penjahat diberitakan terbunuh. Publik pun penasaran dengan fenomena yang terjadi. Wartawan menanyakan siapa di balik kematian para penjahat. Polisi akhirnya mengatakan
mengatakan kalau yang menghabisi para penjahat adalah gangster baru yang bernama DJ. Saat dewasa, ia menjalani hidup sebagai pendeta Brahma. Sehari-harinya bekerja sebagai tukang masak di Annapurna Catering milik ayahnya. DJ terlihat seperti pemuda polos, lugu, dan taat beragama di hadapan keluarga serta masyarakat. Padahal dia sebenarnya adalah sang pembantai para penjahat. DJ juga tetap berhubungan dengan Purosotam. Suaranya yang berubah sangar ketika menjadi DJ, namun kembali menjadi culun jika berbicara dengan keluarganya. Dia benar-benar hidup di antara dua sisi, antara kelembutan dan kekerasan. Saat itu Purosotam menghubungi DJ untuk menangani sebuah kasus kejahatan. Prinsip DJ tetap seperti yang dulu, bahwa penjahat harus dilenyapkan, bukan dinasehati. Target DJ kali ini adalah melenyapkan Tilo Marset. Tilo adalah mafia narkoba. Dia juga melakukan pemerasan dan telah melenyapkan 3 orang polisi yang melakukan penyelidikan. Saat itu DJ mendatangi Tilo sebagai pengusaha. Dia tampil dengan penuh gaya. Setelah memiliki kesempatan, 1 orang anak buah Tilo pun ia lenyapkan. La vieja. Para preman pun dibuat tak berdaya. Tilo Marset yang angkuh dan sombong juga tak ada apa-apanya. Tilo kemudian ditembak dan tewas seketika. Saat itu pun misi selesai. Misi-misi selanjutnya yang ditugaskan kepada DJ selalu sukses. DJ pun menjadi momok yang paling menakutkan dalam dunia kejahatan. DJ masih menyisakan penjahat besar di kota itu. Dia belum tahu bahwa ada penjahat besar bernama Royal Naidu. Nama Naidu cukup populer di masyarakat dan pejabat. Dia memiliki perusahaan yang bernama Agro Diamond yang dijalankan oleh anak buahnya Stephen Praka sebagai direktur. Bisnis yang dijalankan bergerak di bidang properti. Banyak sekali masyarakat yang sudah menanamkan uangnya, namun mereka tertipu. Salah satunya adalah paman DJ. Saat itu DJ telah mempersiapkan acara pernikahan temannya yang bernama Fitneswara yang dijodohkan dengan Mantili. Fitneswara ingin bertemu dengan calon istrinya, namun tidak diperbolehkan oleh DJ sebelum mereka menikah karena itu adalah sebuah pantangan. Alhasil DJ pun berpura-pura menjadi Fitneswara untuk bisa bertemu Mantili. Ternyata Mantili juga diwakili oleh temannya yang bernama Puja. Sementara Fitneswara dan Mantili yang sama-sama mengintip secara tidak sengaja, keduanya saling bertemu dan jatuh cinta serta berbicara jujur sebagai calon pengantin. Malam harinya mereka pun bertemu lagi. DJ pun kemudian memarahi temannya. Saat itulah Puja menggoda DJ yang dianggap culun. Puja menantang DJ untuk menikah dengan tujuan mengalihkan perhatiannya. Keesokan harinya Puja juga berani mencium DJ di depan umum. Puja benar-benar membuat DJ salah tingkah. Keesokan harinya DJ menemui Puja dan mengajaknya menikah. Ajakan DJ langsung ditertawakan dan dicap tak pantas karena seorang tukang masak yang culun ingin menikahi mahasiswi Universitas Busana terbaik di India. Puja kemudian mengatakan bahwa sebenarnya kami hanya iseng agar kamu jauh
jauh dari calon pengantin. Semua itu hanya hiburan untuk saya, jadi jangan sakit hati ya. Mendengar hal itu, DJ sangat terluka. Apalagi Puja juga menghina pekerjaannya. Padahal ini pertama kalinya DJ jatuh cinta. DJ lalu mengatakan, kamu telah menyakiti hati saya. Saya adalah orang hebat, tapi kamu belum menyadarinya. Suatu hari kamu pasti akan kembali dengan cinta. Setelah itu DJ pulang ke rumahnya dan dikejutkan dengan pamannya yang tewas bunuh diri. DJ sangat terpukul saat itu karena dia begitu dekat dengan pamannya. Kemudian DJ menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh pamannya. Dalam surat itu paman menjelaskan alasan mengapa ia bunuh diri. Ternyata ia telah ditipu oleh perusahaan Agro Diamond. Paman tak kuat menanggung kecewa, apalagi selalu disalahkan oleh anak-anaknya. DJ sangat marah dan berkata, orang yang bertanggung jawab atas penipuan itu tidak layak hidup. Lalu DJ menemui Purosotam dan mencari informasi tentang Agro Diamond. Ternyata perusahaan tersebut sudah menipu banyak orang dan juga banyak menggelapkan uang masyarakat. Direkturnya bernama Stephen Prakas. Sebenarnya kasus ini sudah ditangani kepolisian dan memasuki masa sidang. CEO Agro Diamond, Samir Chandra, yang berada di bawah pertahanan CBI siap memberikan kesaksian. Apabila Chandra mau mengaku, maka seluruh uang yang digelapkan bisa dikembalikan. Chandra yang akan beraksi di pengadilan pastilah nyawanya akan dalam bahaya karena anak buah Stephen pasti akan melenyapkannya. DJ pun kemudian menghadang Stephen di jalan. Dan Stephen pun dibuat tak berdaya. Stephen pun kemudian terpaksa membatalkan rencana pelenyapan Chandra. Sudah menjadi karakter DJ membunuh langsung para penjahat. Namun kali ini Stephen harus tetap hidup supaya uang masyarakat bisa kembali. Bos sebenarnya dari perusahaan Agro Diamond adalah Roraya Naidu. Ia sangat marah karena tak ingin mengembalikan uang masyarakat. Kemudian Naidu meminta bantuan Menteri Suribabu agar kasus itu ditutup. Menteri pun setuju untuk membantu. Uang sebesar itu lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu. Naidu khawatir jika nantinya Suribabu berkhianat. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menjadi besan dan menjodohkan anak-anak mereka. Naidu juga meminta menteri untuk mencari informasi tentang pria yang bernama DJ, orang yang telah berhasil menggagalkan pembunuhan Chandra sebagai saksi. Ternyata anak dari Menteri Suribabu adalah Puja, gadis yang dicintai DJ. Puja yang akan dijodohkan pun langsung setuju, apalagi calon suaminya Royal Avinas adalah pemuda tampan dan pengusaha sukses. Puja pun lalu pergi ke Abu Dhabi untuk menemui Avinas. Puja terpesona dengan kekayaan dan style Avinas. Namun ada keanehan yang dimiliki Avinas. Ia suka berbicara sendiri layaknya orang gila. Avinas mengaku dapat berbicara dengan ibunya yang telah tiada 20 tahun yang lalu. Selain itu, Avinas juga sosok yang memiliki pribadi rapi dan sangat bersih. Hal itu membuat Puja menjadi ilfil karena Avinas tak sesuai dengan ekspektasi Puja. Saat itu Puja tiba-tiba ingat dengan Sastri alias DJ yang sederhana. Ia ternyata merindukan pemuda culun itu. Akhirnya Puja berbicara dengan ayahnya dan menolak perjodohannya dengan Avinas. Ia lebih
lebih memilih Sastri. Keputusan Puja membuat ayahnya sangat marah dan kecewa. Lalu ayahnya kemudian menemui Naidu dan memintanya untuk melenyapkan Sastri. Lanjut cerita, Naidu pun segera meminta Stephen Prakas untuk melenyapkan tukang masak Annapurna Catering yang bernama Sastri. Saat itu Stephen tak mengetahui bahwa Sastri adalah DJ orang yang pernah membuatnya ketakutan. Saat itu DJ sedang berada di kuil, menyadari bahwa para penjahat mengincarnya. DJ kemudian menjauh dari kuil. Setelah itu ia menunjukkan keahliannya dalam bertarung. DJ pun berhasil menghabisi mereka semua. Stephen Prakas pun kaget ketika melihat gaya Sastri. Ia pun langsung lari ketakutan. Ternyata orang tukang masak itu adalah DJ. Naidu kemudian menelpon Stephen yang sedang ketakutan. Saat itu yang berbicara adalah DJ. DJ mengatakan supaya Naidu mengembalikan uang rakyat. Jika tidak, maka hukumannya adalah kematian. Naidu kebingungan karena Stephen diperintahkan melenyapkan Sastri, tapi malah berurusan dengan DJ. Naidu sendiri tertawa mendengar ancaman DJ karena tak seorang pun mengetahui nama Rolaya Naidu terlibat kasus perusahaan Agro Diamond. Oleh karenanya DJ tak mungkin bisa melenyapkannya. DJ pun kemudian berjanji akan melenyapkan bos Stephen Prakas alias Rolaya Naidu ketika bertemu. Sementara itu masyarakat terus melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan, namun semua pihak kebingungan karena Stephen menghilang. Naidu juga tak mengetahui keberadaan Stephen setelah dikalahkan DJ. Rupanya Stephen diamankan oleh DJ dan Purosotam. Meskipun dipukul dan disiksa, Stephen tak mau membuka mulut siapa yang berada di belakangnya selama ini. Pekerjaan DJ pun menjadi sangat rumit, namun kabar baiknya nasib cinta DJ akan sukses karena Puja ingin segera menikah dengan Sastri alias DJ. Saat itu Puja pun menemui DJ alias tukang masak lalu mengucapkan cintanya. Kali ini Puja serius. Ayah Puja pun semakin kesal padahal Puja sudah dijodohkan dengan Avinas. Foto kemesraan Puja dan Sastri kemudian ditunjukkan kepada Naidu dan Naidu langsung mengenali wajahnya sebagai DJ. Ternyata Naidu telah mengetahui wajah DJ saat menyerang Stephen Prakas karena saat itu Naidu berada di dalam mobil. Untuk memastikannya, Naidu pun ikut ayah Puja melamar Sastri. Dia berpura-pura sebagai salah satu ajudan menteri. Saat itu DJ tak menyadari bahwa musuhnya datang ke rumah. Naidu yang sudah mengetahui keluarga DJ sejak saat itu, kakak perempuan DJ menjadi sasaran teror anak buah Naidu. Kakaknya pun ketakutan dan menangis. Dia tak mengerti apa yang terjadi karena semua preman menanyakan keberadaan Stephen Prakas. Teman DJ, Fitnesswar pun juga ikut disiksa di pasar. Para preman juga menanyakan hal yang sama dan semua keluarga DJ pun mendapatkan teror. Mereka pun berada dalam bahaya karena teror yang terjadi membuat Purosotam ingin melepaskan Stephen karena keselamatan keluarga DJ jauh lebih penting. Namun DJ memiliki pendapat yang berbeda. Dia semakin marah dan ingin menghancurkan orang yang ada di balik Stephen, apalagi keluarganya telah diganggu. DJ pun bersumpah demi keluarganya ia akan melenyapkan orang tersebut saat bertemu. Jika tidak, jangan panggil saya
keluarga DJ. DJ bukanlah seorang yang pengecut yang bisa ditakuti dengan teror. Supaya keluarganya aman, DJ pun meminta keluarganya untuk berlibur. Kemudian ia pun sudah siap untuk bertempur hingga akhir. Tak lama kemudian anak buah Naidu datang ke rumah DJ. Namun DJ berpura-pura tak mengetahui siapa itu Steven. DJ pun kemudian dihajar lalu dibawa pergi. Namun DJ tetap saja berpura-pura bodoh. Dia hanya menanyakan siapa yang menyuruh para preman itu. Sikap culun DJ membuat para preman ragu dan mengira salah tangkap orang. Kemudian di ujung telepon Naidu meminta anak buahnya untuk melenyapkan DJ. DJ ditanya apa permintaan terakhirnya sebelum ia dilenyapkan. DJ lagi-lagi menanyakan hal yang sama, yaitu siapa bos dari preman itu. DJ juga meminta kalung rudraksa dilepas sebelum ia dilenyapkan. Setelah kalung rudraksa dilepas, perubahan drastis terjadi pada pria lugu culun polos yang sejak tadi diolok-olok. Ia berubah menjadi pria yang sangat ganas. Kekuatannya begitu dahsyat hingga para preman pun ia habisi. DJ pun terus menanyakan siapa yang menyuruh para preman. Kemudian nama Rolaya Naidu disebut oleh pimpinan preman. Dari sinilah DJ mengetahui siapa musuhnya sebenarnya. Steven Prakas yang tak mau menyebutkan nama Naidu sudah tak dibutuhkan lagi. DJ pun ingin melenyapkannya, namun saat itu Steven menyampaikan sebuah informasi penting. Steven mengatakan bahwa anak buah Naidu pergi ke kuil bukan untuk melenyapkan DJ, tapi melenyapkan Sastri. Karena Puja menolak Avinas putra Naidu, DJ kemudian menemui Puja untuk mengetahui informasi tentang Avinas putra Naidu. Kali ini DJ menemui Puja tidak lagi menjadi Sastri. Dia mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, bahwa Sastri adalah DJ sang pembantai kejahatan. Puja pun kaget mengetahui kebenaran Sastri, namun Puja tak menyalahkannya. Malah ia bangga memiliki calon suami yang sangat pemberani. Setelah mendapatkan informasi tentang sosok Avinas, DJ pun terbang ke Dubai. Karena bantuan Puja, akhirnya DJ bertemu dengan Avinas sebagai desainer. DJ berpura-pura akan merancang pakaian pengantin untuk Avinas dan Puja. DJ pun sangat pandai dalam berakting. Dia juga bermain drama seolah dapat berbicara dengan ayahnya yang telah tiada 25 tahun yang lalu. DJ benar-benar menunjukkan dirinya seperti Avinas. Semua itu membuat Avinas sangat nyaman dan keduanya pun menjadi akrab. DJ mengetahui bahwa uang yang digelapkan Naidu ada campur tangan Avinas. Uang itu bisa diambil di Darabad. Kemudian DJ dan Avinas pun terbang ke India untuk mempersiapkan pernikahan. Namun di India, Purosotam sudah diculik oleh Naidu. Naidu menanyakan keberadaan DJ yang ternyata sedang bersama anaknya. Avinas datang menemui ayahnya dengan bahagia, tapi Naidu menanyakan tentang DJ. Rupanya uang yang telah digelapkan Naidu telah diambil DJ. Avinas pun kecewa karena merasa dihianati. Saat itulah DJ kembali memainkan drama. DJ mengaku tak ada niat untuk mencuri uang. Buktinya uang itu dibawa. Jika memang akan mencuri, DJ tentu sudah kabur melarikan diri. DJ memanfaatkan kelainan Avinas. Ia mengaku ayahnya yang sudah meninggal meminta DJ untuk mengembalikan uangnya.
Naidu pun kesal karena DJ membodohi anaknya. Dia kemudian meminta Afinas untuk melenyapkan Purosotam. Ketika pistol itu sudah siap ditembakkan, DJ berpura-pura berbicara dengan ayahnya bahwa ibu Afinas sedih di alam sana jika Afinas melenyapkan Purosotam yang tidak bersalah. Sementara orang yang telah melenyapkan ibunya dibiarkan bebas. DJ mengatakan bahwa orang yang telah melenyapkan ibu Afinas adalah ayahnya sendiri. DJ pun kemudian meminta Afinas untuk melenyapkan ayahnya. Dengan begitu, ibu akan dapat bertemu dengan ayahnya di alam sana. Dan benar saja, Afinas menembak ayahnya sendiri dengan rasa bahagia. Naidu yang terluka parah kembali ditembak oleh DJ hingga tak bernyawa. Sungguh akhir yang tidak terduga ya. Akhir cerita, Afinas pun ditangkap polisi karena ia ikut terlibat dalam kasus penipuan bersama almarhum ayahnya. Masyarakat yang menjadi korban Agro Diamond mendapatkan kembali hak mereka, sedangkan jasa DJ tetap menjadi rahasia. DJ pun tetap melanjutkan hidupnya dalam dua sisi, sebagai tukang masak dan sebagai pembantai penjahat yang disegani. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.